Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Para pemirsa YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Mimbar Penyuluh Agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan pencerahan, dan insya Allah yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Para pemirsa yang berbahagia, pada saat ini kita sudah masuk di bulan, kalau orang Jawa bilang Maulud atau Rabiul Awal, kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah. Nah, di sini kita sebagai umat Muhammad bisa beritibak kepada Rasul. Apa-apa yang Rasul lakukan kita berusaha untuk itibak sehingga kita betul-betul menjadi umat Muhammad. Nah, pada kesempatan yang singkat ini kami akan sampaikan kaitannya dengan salah seorang sahabat Rasulullah yang minta wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini adalah pejuang yang tangguh. Beliau yang datang dari luar Mekah yang sangat jauh, sehingga dia melakukan perjalanan karena kepenginnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya Abu Dzar bisa bertemu dengan Rasulullah, dan saat itu juga dia menyatakan diri masuk Islam dengan mengucap dua kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, setelah itu beberapa saat kemudian Abu Dzar sebagai sahabat minta kepada Rasulullah untuk diberikan wasiat. Akhirnya Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Dzar, yaitu 3 perkara. Yang pertama, Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar. Tentunya ini tidak hanya untuk Abu Dzar saja, tetapi juga untuk umat Muhammad semuanya. Apa itu? Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Nah, oleh karenanya kadang-kadang yang kita jumpai itu ketakwaan itu hanya berada ketika kita di masjid, atau hanya berada ketika
di majelis taklim atau di mujahadahan, tetapi nanti setelah kita keluar dari masjid, keluar dari majelis taklim, kadang-kadang takwa kita tinggalkan. Nah, maka pada kesempatan hari ini mari kita bersama-sama untuk senantiasa memupuk ketakwaan kita dengan memperbanyak kita datang ke masjid, majelis taklim, mujahadah dan lain sebagainya, sehingga ada peningkatan takwa kita, dan takwa ini nanti yang akan membawa kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau kita ambil hikmah dari takwa itu memang luar biasa. Takwa kalau khatib bilang itu mudah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tetapi hikmah di balik takwa itu ada beberapa hal. Dalam surat At-Talaq disebutkan bahwa orang-orang yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan, akan mengeluarkan dari kesulitan-kesulitan kita. Kemudian di samping itu juga Allah akan memberikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Kemudian ada lagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, senantiasa akan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia nanti sampai di akhirat. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menjaga ketakwaan kita. Jangan sampai ketakwaan kita itu hilang ketika kita berada di luar masjid atau berada di luar majelis taklim dan lain sebagainya. Pesan Rasulullah tadi, kita harus bisa bertakwa dimanapun kita berada, sehingga insya Allah dengan ketakwaan akan membawa kebahagiaan dan akan menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan pesan Rasulullah, yaitu ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk kita. Jamaah rahimakumullah, kita adalah manusia, kita adalah insan yang sehari-hari tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Kita mesti berbuat salah, kita mesti berbuat dosa. Nah, Allah sudah banyak memberikan jalan keluar bagaimana supaya dosa-dosa kita itu diampuni. Kita bisa memperbanyak baca istighfar dan lain sebagainya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, yang artinya barang siapa yang dalam keadaan suci sudah berwudu kemudian pergi ke masjid, maka langkah-langkah kakinya adalah kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu niscaya akan menghapus keburukan atau dosa-dosa kita. Di samping itu, kalau kita salah satu contoh tadi, kita ke masjid, otomatis kita sudah termasuk golongan orang yang melakukan perintah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa lagi kalau bukan kita-kita, orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi marilah kita bersama-sama untuk kembali senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan,
karena kebaikan akan menghapus dosa-dosa kita, dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada kita ketika kita berbuat baik kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah rahimakumullah, ketika kita bergaul dengan sesama, tentunya kita harusnya itu dengan menggunakan sopan santun, dengan menggunakan akhlakul karimah, sehingga dengan kita berbuat baik, dengan lemah lembut dan sebagainya, pergaulan mesti akan menjadi menjadi sesuatu yang dapat mengikat persaudaraan kita, dapat mengikat kekeluargaan kita, sehingga kehidupan di masyarakat akan lebih baik lagi, karena kita bergaul dengan santun, bergaul dengan baik, tidak saling memfitnah, tidak saling membenci dan lain sebagainya. Kuncinya adalah akhlak kita, kebiasaan-kebiasaan kita ketika bergaul harus dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, dari uraian yang kami sampaikan, kuncinya adalah di saat ini dalam keadaan masih bulan Maulid, marilah kita senantiasa berittiba Rasul dengan melaksanakan apa-apa yang menjadi pesan atau wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang tentu saja itu juga berlaku untuk kita semuanya. Sehingga nanti apabila kita mau melaksanakan itu, cita-cita kita yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah dengan doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu akan tercapai. Kita minta kepada Allah kebahagiaan dunia, minta kepada Allah kebahagiaan akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka. Insya Allah dengan kita melaksanakan 3 pesan tadi, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak lepat, khilaf, kami mohon maaf. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.